saya mencoba melokalkan raw material untuk kebutuhan insulation otomotif itu dengan menggunakan limbah tekstil dari perca-perca yang saya ambil dari konveksi dan lain-lain. Awal mula saya melakukan atau membuat bisnis daur ulang, ini adalah satu kebutuhan. Dan di situ juga saya sebagai anak bangsa sangat peduli dengan lingkungan. Jadi tantangan pertama, saya harus mengumpulkan SDM dan saya utamakan adalah orang-orang yang terpinggirkan, yang unskilled. Kedua, saya harus mengumpulkan dalam jumlah besar karena otomotif itu sustain. Jadi kalau kita bicara tahun ini, tahun 2025, saya sudah 31 tahun menjalani bisnis recycle tekstil ini. Saya Aditya dari Rekadaya. Dan kebetulan memang saya yang in charge untuk bagaimana memastikan kondisi operasional yang ada dalam produksi kami itu berjalan dengan baik. Baik itu dari suplai bahan baku maupun dari sisi proses dan pengiriman ke customer kami. 270 juta orang tiap bulan beli baju, kita bisa bayangkan potongannya, apakah itu scrap, limbah, kain majun. Kalau kami menyampaikannya adalah material yang belum teroptimalisasi. Karena apa? Kembali secara spek itu sudah sesuai dan kita supply selama ini itu tidak ada masalah. Justru Ibu ingin merubah stigma pemikiran orang, kebanyakan bahasa umumnya disebut limbah. Limbah itu selama ini berkonotasi adalah sesuatu yang negatif, tidak safety, racun, dan lain-lain. Justru saya merubah oleh perusahaan Jepang, pabrikan mobil-mobil Jepang, itu kita ada spek. Jadi spek insulation itu terdiri dari katun sekian, wool sekian, dan lain-lain campurannya itu. Saya mempelajari spek itu, sehingga saya pun memilah-milah tekstil mana yang sesuai dengan spek. Semua bisa masuk, tapi kita tahu sendiri, produk-produk otomotif Jepang itu dia mengutamakan sangat safety. Sehingga kalau kita naik satu kendaraan Jepang, itu kita tidak pernah merasa gatal atau bau. Karena kita harus tes semua. Jadi untuk menggunakan raw material limbah itu, saya harus melalui tahapan pengetesan katun ini seperti apa, polyester ini seperti apa, wool ini seperti apa, itu harus bersertifikat dan SOC free. Jadi terbebas dari bahan-bahan kimia dan racun-racun lainnya. Di dunia ini kan sudah ada OECD, organization yang memang dia fokus tentang ekosistem industri hijau. Lalu yang kedua di SDG, Sustainable Development Goals-nya itu juga mention bahwa tiap negara itu harus sudah bisa mengindikasi berapa banyak material yang belum teroptimalisasi. Jadi bukan limbah. Saya mengatakan bahwa ini adalah bahan baku yang belum teroptimalisasi. Kami sudah membuktikan bahwa standar kualitas kami itu sudah memenuhi requirement-nya bukan hanya untuk SNI, tapi juga standarnya dari ISO dan JIS. Jadi kami ingin pastikan bahwa sebenarnya produk yang kami buat ini dari bahan baku yang seperti ini, lalu prosesnya dari hulu, intermediate, hilir itu sudah kami pastikan memenuhi kebutuhan dan atau aturannya. Masa depan untuk industri daur ulang ini adalah suatu potensi emas. Kita dapatkan material original, kemudian kita pilah-pilah sesuai dengan kebutuhannya. Itu sama aja dengan kita pemanfaatan dari sumber daya alam. Sehingga sumber daya alam kita hemat-hemat. Yang ada daripada kita buang, tidak produktif, kan lebih baik kita olah. Tinggal kita berpikir, ini bisa dijadikan apa.
Jadi saya sangat yakin dengan limbah kain itu menjadi produk yang berkualitas karena kain itu terdiri dari serat tekstil yang kalau kita urai menjadi kapas dan kalau kita olah kembali bisa dijadikan juga untuk tekstil dan juga bisa untuk insulation, itu peredam. Untuk kebutuhan Indonesia, ketika kita bicara begitu banyak material yang belum teroptimalisasi, Rekadaya Kreasi siap untuk mendukung bagaimana material atau produk ini menjadi salah satunya produk unggulan dalam negeri dan kebutuhan ekspor. Material yang RKI sudah perbuat ini, itu adalah material yang sudah punya standar, baik itu standar SNI maupun standar industri hijau. Kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada bahan baku yang bisa digunakan oleh UMKM, baik itu di industri hulu, di intermediate, itu bisa kita dorong menjadi suatu industri baru. Kalau kita bicara kapasitas, Rekadaya itu mampu memproduksi itu 500 ton satu bulan. Apa yang kami lakukan sekarang itu adalah mendiversifikasi produk-produk. Salah satunya contoh misalkan kami bukan hanya masuk di otomotif, kami sudah masuk di infrastruktur. Infrastruktur itu peredam gedung. Kami mengembangkan secara jelas untuk bagaimana kami mengganti fungsi bahan baku foam dengan material yang kami produksikan. Dan alhamdulillah kami sudah didukung dan produknya sudah jelas untuk aftermarket di Indonesia dengan 1.200 bengkel UMKM. Apa yang kami lakukan itu suatu kebanggaan karena produk kami sudah dipercaya oleh perusahaan otomotif Jepang seperti Toyota, Daihatsu, Hino, Suzuki, kemudian on the way ini Honda Prospect akan menggunakan produk-produk lokal kami. Dan itu sudah 31 tahun. Dengan adanya investor baru di bidang sektor otomotif seperti dari Cina, Wuling, kami juga supply, dan Hyundai juga kami supply. Jadi alhamdulillah bahwa produk limbah yang saya olah dengan menganut sistem safety dan juga green product itu sudah digunakan di dalam negeri dan dia sudah diekspor, mobil-mobil sudah diekspor ke beberapa negara. Jadi saya merasa bahwa produk saya adalah produk unggulan Indonesia salah satunya. RKI itu bukan hanya sebagai inisiator di SNI, tapi di standar industri hijau pun juga kami sebagai inisiatornya. Artinya RKI ini bukan hanya bisa mampu memaintain supply kepada customer kami, tapi kami ingin menunjukkan bahwa produk kami secara kelembagaan, UMKM yang lain pun bisa terlibat dengan menggunakan standar yang sudah kami buat. Akhirnya, setiap UMKM yang ada di Indonesia ini, kalau kita mau berkolaborasi sama-sama, kita sebenarnya menciptakan peluang market baru. Karena market itu bukan hanya di otomotif, tapi juga di infrastruktur dan lainnya. Kalau kita bicara tentang standar itu adalah kita bicara tentang mesin. Bagaimana tentang standar proses mesin itu dengan beberapa kapasitas. Lalu yang kedua, pengujian itu kita lakukan itu reguler, baik itu dari thickness, baik itu dari gramasi, baik itu dari lebar. Kami sudah lakukan. Dan kami juga lakukan per 6 bulan sekali itu pengujian melalui lab yang lain tentang standar tesnya.
Ini adalah laboratorium yang kami miliki. Di sini tempat untuk pengujian material-material yang kami produksi, yaitu antara lain adalah tes bakar. Ini bisa disebut juga tes flammability. Ini untuk mengetahui seberapa cepat rambatan api kalau material ini terbakar. Kemudian ini adalah tes tensile strength atau kuat tarik. Ini untuk menguji kekuatan terhadap tarikan pada material yang kami produksi. Kemudian ada peralatan lain untuk menguji thickness, impact resilience, dan kemudian ada juga untuk gramasi atau berat per meter perseginya. Nilai yang saya jaga sejak awal berdiri di tahun 94 sampai saat ini adalah satu kepercayaan. Kepercayaan itu adalah rumah besar yang di dalamnya saya harus konsisten dengan produk, tidak menggantikan spek, kemudian tanggung jawab terhadap kualitas, dan tanggung jawab terhadap delivery. Karena apabila saya terlambat mengirim satu produk ini, maka akan terjadi line stop di beberapa pabrikan kendaraan roda 4 dan mengakibatkan, jadi kalau saya terlambat mengirim produk, itu akan menjadi masalah dari logistik sampai pendistribusian ke beberapa provinsi bahkan untuk ekspor. Jadi nilai-nilai itulah yang saya jaga. Di bawah binaan Kementerian UMKM akan siap. Karena ilmu atau standarisasi yang dipunya ini harus dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Kembali SNI, SIH, kebetulan saya langsung pelaku dan komteknya, saya akan pastikan bahwa semua harus kembali untuk berkembang sama-sama. Dan kalau memang RKI menjadi anchor untuk teman-teman UMKM yang lainnya, saya akan lakukan.